Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Jadi karena kita sedang berada di masa pandemi, maka kita harus menjaga kesehatan kita dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Ada yang tahu apa itu 3M? Siapa yang tahu? Ya, apa? Memakai masker. Memakai masker, ya bagus. Yang kedua, apa lagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak. Satu lagi, siapa yang tahu apa itu? Ya, Mencuci tangan dengan sabun. mencuci tangan dengan sabun. Ya, bagus ya. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan menerapkan 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan dengan sabun. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran, adakah di antara teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Vicky Ananda. Vicky Ananda. Ada keterangan? Tidak. Berarti apa ya? Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu materi kisah. Namun sebelumnya, Ibu ingin mengulang sedikit materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang penganiayaan. Ada yang tahu apa itu arti penganiayaan? Ya, Penganiayaan adalah tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. ya. Jadi, penganiayaan adalah tindak kejahatan yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Itu arti dari penganiayaan. Kemudian, penganiayaan itu ada dua atau dibagi dua. Ada yang tahu? 1. Penganiayaan berat, 2. Penganiayaan ringan. Ya, berarti penganiayaan itu ada dua, yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Kemudian, dasar hukum dari tindak penganiayaan. Siapa yang tahu? Ya, silakan. Dasar hukum tindak penganiayaan adalah Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 4. Ya, jadi dasar hukum dari tindak penganiayaan itu adalah Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 45. Bisa dipahami ya? Itu materi yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Alhamdulillah, berarti siswa-siswi sekalian masih ingat dengan pelajaran yang sudah kita pelajari ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kisah. Namun sebelumnya, pembelajaran kita hari ini bertujuan setelah proses pembelajaran nanti diharapkan peserta didik yang pertama mampu menjelaskan pengertian dan dasar hukum daripada kisah. Kemudian yang kedua, mengklasifikasikan macam-macam kisah. Yang ketiga, memerincikan syarat-syarat kisah. Dan yang keempat, menguraikan hikmah kisah. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran bisa
dipahami atau tujuannya tersampaikan. Ya, sekarang kita langsung masuk kepada materi kita, yaitu kisah. Yang pertama, pengertian kisah. Secara bahasa, kisah itu berasal dari kata qasasa. Qasasa yang artinya memotong, ataupun berasal dari kata iktasa yang artinya mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan terhadap perbuatannya. Sedangkan menurut istilah syara, kisah adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Itu arti daripada kisah. Kemudian yang kedua, macam-macam kisah. Kisah dibagi dua, yaitu yang pertama, kisah pembunuhan, yaitu kisah bagi pelaku tindak pembunuhan. Kemudian yang kedua, kisah anggota badan. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam aturan bahwasanya jiwa dikalah dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisahnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang ditentukan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya, itu dasar hukum daripada kisah. Itu surah Al-Maidah ayat 45. Kemudian selanjutnya syarat-syarat kisah. Syarat kisah yang pertama, apa? Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Ya, betul. Orang yang terbunuh kemudian yang kedua, pembunuhnya sudah balik dan bertobat. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh, ya. Yang keempat, Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. orang yang dibunuh sama derajat dengan Orang yang dibunuh. ya. Yang kelima, dilakukan dalam hal yang sama. Jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya, ya. Dan sebagainya. Itu syarat daripada kisah. Kemudian ada hikmahnya. Kenapa kisah itu dilarang? Itu ada hikmahnya. Yang pertama, dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang kedua, dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Dan yang terakhir, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Baiklah, jadi sekarang kita akan mulai dengan bertanya jawab.
Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Qisas ada dua, yaitu qisas pembunuhan dan qisas anggota badan. Yang jadi pertanyaannya adalah bagaimanakah contoh qisas anggota badan? Ya, siapa kita yang bisa jawab atau mau mencoba menjawab? Ya. Contoh kisah anggota badan adalah misalnya seseorang memotong tangan orang lain dengan sengaja, maka harus dipotong tangan pelaku tersebut. Ya. Jadi, misalnya seseorang memotong tangan orang lain, maka hukuman baginya adalah dipotong tangannya. Ya. Itu dikatakan dengan contoh qisas anggota badan. Bisa dipahami? Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Juk. Ibu, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45 kan ada disebutkan dan luka-luka pun ada kisahnya. Apa makna dari luka-luka pun ada kisahnya? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi, dalam surah Al-Maidah ayat 45 itu ada bagian ataupun sebagian artinya dan luka-luka pun ada kisahnya. Ya. Bagaimana maksud dari pernyataan tersebut ya? Ada yang bisa memahaminya ataupun mencoba menanggapi pertanyaan dari teman kita tadi? Siapa yang bisa menjawab? Tindak pidana berupa penganiayaan juga ada kisahnya. Ya, jadi makna dari kata luka-luka pun ada kisahnya itu menandakan bahwa tindak penganiayaan juga dikisah. Ya, itu apabila dilakukan dengan sengaja. Masih ada lagi yang mau bertanya? Apa hikmah melakukannya kisah? Apa hikmah diberlakukannya kisah? Siapa yang tahu? Hikmah kisah dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. B. Dapat memelihara keamanan dan ketertiban. C. Dapat mencegahkan pertentangan dan permusuhan yang mengundangkan terjadinya pertumbuhan darah. Ya, itu 3 hikmah dari kisah. Yang pertama, dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang kedua, dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Dan yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengakibatkan atau mengundang pertumbuhan darah. Itu hikmah daripada kisah. Ya? Bisa dipahami? Bisa. Jadi sekarang kita ada tugas, yaitu melaksanakan atau mengerjakan tugas di LKPD. Ada tugas siswa di sini sudah dibuat. Jadi nanti kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD yang dibagikan ya. Itu Pak Bos. Tugas kalian sekarang adalah menyimpulkan makna apa yang tersirat dalam gambar berikut ini.
dari 4 orang. Jadi nanti bekerja sama, kemudian buat dalam bentuk makalah. Sekarang Ibu akan bagikan kelompok ya. Jadi itu pembagian kelompok yang sudah Ibu bagikan. Jadi semuanya itu ada 5 kelompok. Nanti dikerjakan secara bersama ya. Kemudian sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pengertian qisas, yaitu hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak kejahatan ataupun pembunuhan maupun penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian qisas itu ada 2, yaitu qisas pembunuhan dan qisas anggota badan. Yang ketiga, dasar hukum qisas adalah Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45. Kemudian syarat qisas itu ada 5. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Yang kedua, pembunuh sudah balik dan merangkal. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari terbunuh. Dan yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh. Dan yang terakhir, qisas dilakukan dalam hal yang sama, yaitu jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Kemudian hikmah qisas itu ada 3. Yang pertama, dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang kedua, dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Dan yang ketiga, dapat mencegah pertentangan dan pembunuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Jadi itulah kesimpulan dari proses pembelajaran kita